Baik, kepada beliau kami aturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sanas, ibu pulang. Mana itu ibu-ibu? Kalabur. Mana gerak di lebat di laluan itu gerak arah stop. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wasyukru ala ni'amillah wal khair wasyarr bi masyiatillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Shadaqallahul adzim. Wallahu wa rasuluhu a'lam bihaqiqati wa ma'rifati muradi. Al-Mukarram wal Muhtaram, kesepuhan Ketua MUI setempat, Al-Mukarram wal Muhtaram, para kiai, para ulama anu sami hadir, Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, juga reng-rengan DKM Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, para pimpinan majelis ta'lim yang saya hormati. Tadi ada Bapak RW-nya, aparatur pemerintah, terutama yang hadir sekarang Bapak RW yang saya hormati, hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik, pemuda, pemudi, remaja, remaji, anak-anak. Hari ini alhamdulillah cuaca sangat mendukung untuk mengadakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yakni thalabul ilmi.
Insya Allah nanti setelah beres baru hujan. Jangan dulu hujan, kalau mau jangan dulu hujan. Puji dan syukur mangga sami-sami kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini mentakdirkan saya bisa datang ke tempat ini dalam rangka memenuhi undangan panitia peringatan Isra dan Mi'raj, walaupun dilaksanakan pada bulan Syaban. Ini sudah tanggal 4 ya, malam tanggal 5. Tidak menjadi kenapa, walaupun dilaksanakan kapanpun tetap saja isinya tolabul ilmi. Allah mentakdirkan kita bertemu muka pasti mempunyai rencana. Entah apa yang direncanakan Allah, yang pasti dari semua yang diciptakan oleh Allah ada hikmah yang kita petik. Semoga hikmah dari pertemuan kita adalah hikmah kebaikan dunia dan akhirat, amin. Sehingga kebaikan itu menular kepada keluarga kita, anak-anak kita. Semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, juga diberi rezeki yang banyak dan berkah. Cita-cita kita juga dikabulkan dan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat juga keselamatan semoga selalu tercurah kepada junjunan dan mustika alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau. Dan semoga kita sebagai umat terakhir ini diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita diakui sebagai umat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita yakin akan mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti kita terangkan apa itu syafaatul uzma. Hadirin yang saya hormati, sebelum kita lanjut Wilujeng Sumping Kang, aduh di mana wae pidagoan be karek datang. Abang sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lantunkan kalimah thayyibah, yakni kata-kata yang terbaik yang akarnya ada di surga dan pucuknya, dahannya ngarumbai. Non bahasa Indonesia ngarumbai, merangkadak, lain merangkadak nanya, yang pucuknya terurai ke kita, ke dunia ini. Barang siapa yang memegang
pucuk tersebut, dahan tersebut, maka yakin dia akan terbawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Siap ibu-ibu, siap? Mangga orang sarang-sarang. La ilaha illallah. Mangga sarang. La maujuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ilahi anta maqsudi. Ilahi anta maqlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kita merasa dan bahkan kita tahu bahwa Isra Mi'raj itu adalah satu kejadian yang sangat luar biasa yang Allah gelarkan kepada manusia untuk diimani. Tapi setelah kejadian tersebut, sebenarnya di zaman Rasulullah SAW masih hidup pun sudah ada 3 golongan orang yang mensikapi Isra wal Mi'raj tersebut. Pertama adalah orang-orang yang dengan kejadian Isra wal Mi'raj bertambah keimanannya dan keyakinannya kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan mereka dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kedua, golongan orang-orang yang bahkan sudah masuk Islam, sudah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian ketika mendengar Rasulullah SAW berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam setengah malam pun enggak, lalu berangkat dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha yang mereka pun enggak tahu apa itu Sidratul Muntaha, mereka malah ingkar. Ya Muhammad benar itu. Ini Muhammad ini benar apa enggak? Kok berangkat semalam sampai ke sini belum subuh?
Bahkan pada waktu itu digelarkan sholat subuh, tapi mereka tidak percaya sama sekali. Wah, kemarin sih diikuti surat teh bener, ternyata wah wadul, rasanya wadul. Maka banyak orang yang murtad pada waktu itu. Ketiga, orang yang memang dari tadinya sudah cuek-cuek. Nah, nggak apa-apalah, percaya ya, percaya enggak percaya enggak. Ada tiga golongan tersebut. Padahal kalau kita teliti secara empiris, ternyata ada pendahuluan sebelum terjadi Isra wal Mi'raj. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sangat bersedih. Kenapa? Karena dia ditinggalkan oleh dua pendukung utama dari perjuangannya, yakni pertama adalah Sayyidina Abu Thalib, yang kedua yakni Sayyidina Khadijatul Kubra. Dua pendukung utama ini adalah mereka yang mendukung secara kehormatan, wibawa, dan yang mendukung secara finansial dan harta. Dan harus diketahui bahwa seluruh perjuangan Islam tidak akan jalan kalau tanpa ada dua hal tersebut. Kalau nggak ada wibawanya, kalau nggak ada kehormatannya, nggak ada yang menghormatinya, nggak akan terjadi. Ini juga peringatan Isra Mi'raj itu tidak akan terjadi. Kalau nggak ada duit, nggak terjadi ini peringatan Isra Mi'raj. Semua perjuangan Islam seperti itu. Bahkan karena sedihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai hari itu, tahun itu dikatakan sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan, karena derita kesedihan yang ditimpakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum terjadinya Isra Mi'raj pun Rasulullah terjadi pembangkangan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Derita, balai, dojaan, cobaan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat berat tersebut, beliau tanggung dan beliau hadapi dengan kesabaran. Sampai-sampai ada tiga kelompok manusia yang ingkar pada waktu itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad na'lamu annahu la yahzunukal ladzi yaquluna fa innahum la yukadzibuna. Muhammad, ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya mereka itu hanya ingkar saja. Ini sebelum terjadi, hanya ingkar saja kepadamu, hanya gak mau percaya saja kepadamu, hanya gak suka saja kepadamu. Fa innahum la yukadzibuna. Sebetulnya mereka ini tidak mendustakan kamu. Enggak Muhammad, tenang saja, dakwahmu masih ada dalam situasi kondisi yang masih normal, situasi kondisi yang masih dalam sama seperti yang dialami oleh nabi-nabi terdahulu. Ada tiga golongan yang ingkar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu. Pertama, orang-orang yang ingkar kepada Rasulullah dikarenakan beda golongan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Yahudi dan Nasrani merasa bahwa Muhammad tidak berhak menjadi seorang nabi karena dua nabi terakhir yang terkenal, yakni Nabi Musa dan Nabi Isa, adalah golongan orang-orang Bani Israel. Maka kemudian mereka framing kepada orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu, hei orang-orang Mekah,
sebetulnya Muhammad ini tidak berhak jadi nabi, gak pantas jadi nabi. Lihat, nabi yang diberi kitab Taurat yakni Musa, itu golongan Bani Israel. Nabi yang diberi kitab Injil pun adalah orang Bani Israel. Maka Muhammad bukan orang-orang seperti itu. Dia itu nggak tahu golongan siapa. Padahal mereka sebetulnya tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa Nabi Ibrahim? Abahnya para nabi. Siapa Nabi Ibrahim? Orang yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan Khalil, kekasih. Siapa Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam adalah satu-satunya nabi yang menurunkan anbiya ke bawahnya terus. Nabi Ibrahim itu punya anak dua. Anak yang pertama adalah Nabi Ishak dari perkawinannya dengan Siti Saroh. Anak yang kedua yaitu Nabi Ismail yang disebut oleh Allah sebagai Ad-Dabih. Nabi Ismail Ad-Dabih, Nabi Ismail yang pernah mau disembelih. Maka Rasulullah SAW disebut Ibnu Dhabihatain, putra dua orang yang pernah akan disembelih. Pertama adalah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim itu berkata kepada Nabi Ismail, "Hei Ismail, ya bunayya, inni arani anni adbahuk." Aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Di dalam satu keterangan disebutkan ini bukan pengakuan mimpi secara nyata Ibrahim alaihissalam, tapi sebetulnya Nabi Ibrahim mau melihat sampai mana keimanan Ismail alaihissalam. Ya, Ismail apa? Aku bermimpi, bapak nyembelih kamu. Apa kata Nabi Ismail? Kalau bapak kita ngomong, "Nak, bapak semalam mimpi bapak nyembelih kamu." Wah, bapak ini bapak apa? Tapi Nabi Ismail ternyata jawabannya tidak seperti itu. Jawabannya tidak seperti itu. Tapi jawaban Kangjeng Nabi Ismail, "Ya abatif al-matukma." Lihat, jawaban Nabi Ismail bukan, "Pak, ini mimpi," bukan, tidak. Tapi ya abati, hei bapakku, ib'al, kerjakanlah olehmu matukmar, apa yang diperintahkan. Nabi Ibrahim mengatakan bermimpi, tapi Nabi Ismail mengatakan matukmar, engkau diperintah. Dan ini merupakan jawaban tingkat keimanan yang tinggi dari Nabi Ismail, mengambil kesimpulan bahwa bapaknya itu bukan bermimpi tapi diperintah oleh Allah Subhanahu. Coba lihat, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyimpan Siti Hajar di tempat di Mekah yang tidak ada pohonnya, yang tidak ada airnya, bahkan hanya batu-batu saja yang ada, itu Nabi Ibrahim menyimpan Siti Hajar. Kata Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim, "Hai suamiku, engkau menyimpan aku di sini bagaimana? Aku gak punya air, aku gak punya makanan, aku gak punya pepohonan, apa-apapun gak punya. Ini mau disimpan di sini?" Nabi Ibrahim malah jalan terus. "Hei suamiku, bagaimana ini nasib aku yang akan ke depan? Ini ada anak kecil, gak ada air, gak ada apa." Terus Nabi Ibrahim berjalan. Tapi ketika Nabi Siti Hajar mengatakan, "Ya zauji, wahai ya Ibrahim, wahai suamiku, ahadza amrullah, apakah ini perintah Allah?" Barulah Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am, hadza amrullah." Ada pertanyaan-pertanyaan Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tentang bahwa bagaimana nasib aku sekarang, kedepannya bagaimana ini, akan kelaparan dan sebagainya. Nabi Ibrahim tidak menjawab. Tapi ketika Siti Hajar mengatakan apakah ini perintah Allah, maka kemudian Nabi Ibrahim barulah menjawab, "Benar, ini adalah perintah Allah." Ini merupakan satu pertanyaan yang harus sesuai dengan jawaban. Ketika Siti Hajar
menanyakan hal yang tidak sesuai dengan standar keimanannya, maka tidak dia jawab. Tapi ketika Siti Hajar bertanya tentang keimanan dan perintah Allah, barulah Nabi Ibrahim alaihissalam menjawabnya. Kenapa? Karena ternyata level keimanan Siti Hajar sudah sesuai dengan level keimanan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Persis sama ketika Nabi Ibrahim mengatakan, "Ha ya bunayya, hei anakku, ini arani anni azbahu." Aku bermimpi aku menyembelihmu. Apa jawaban Nabi Ismail? Ya abadi alma tukmar. Bapakku, kerjakan apa yang kau perintah. Langsung Nabi Ismail berkesimpulan bahwa ini adalah perintah Allah. Ini merupakan jawaban yang sangat-sangat tinggi. Pertanyaan yang perintah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dijawab dengan jawaban yang sangat tinggi keimanannya. Ini bukti bahwa Nabi Ismail benar-benar orang yang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan satu keturunan yang baik dan yang mulia. Orang-orang Yahudi Nasrani ini nggak tahu memframing Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang Quraisy bahwa dia bukan turunan Nabi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian diperlihatkan oleh Allah apa itu Masjidil Aqsa, berapa tiangnya, berapa jendelanya, lalu kemudian orang-orang Quraisy bertanya tentang bagaimana kondisi dan situasi Masjidil Aqsa, barulah mereka tahu bahwa Muhammad adalah keturunan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi. Ini asal pertama, ini sebab pertama. Karena orang Yahudi Nasrani mengatakan itu karena mereka bukan apa yang diharapkan. Rasulullah itu bukan yang mereka harapkan. Mereka mengharapkan Nabi terakhir itu adalah orang Bani Israil. Ternyata bukan. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang benci kepada Rasulullah dan ingkar kepada Rasulullah adalah orang-orang BSH. Siapa itu BSH? Barisan sakit hati. Siapa barisan sakit hati? Abu Jahal. Barisan sakit hati nih Abu Lahab. Karena dua orang ini yang menjadi paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus musuh utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang pertama yang menjadi penghalang dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata pamannya sendiri. Kenapa mereka benci kepada Rasulullah dan ingkar kepada Rasulullah? Karena ternyata Abu Jahal punya kabogoh, punya pacar yang bernama Khadijah. Si horeng Abu Jahal itu cem-cemanana pacarna yang ditaksirnya adalah Siti Khadijah. Kaget dia, janda muda banyak uang, udah gitu cantik jelita, keturunan orang mulia. Ya kalau kita juga melihat janda yang seperti itu ya mungkin akan tertarik, Pak, karena janda ternyata lebih menawan daripada perawan. Ya enggak? Tanya bapak-bapak, Pak lebih suka perawan, lebih suka janda? Pasti jawaban bapak-bapak lebih sukanya di sini ada janda. Janda itu banyak karomahnya, Bu. Banyak keutamaannya janda itu. Dalam satu pengetahuan ada uang namanya uang janda. Kalau kita ngambil uang janda dan kita puasakan, itu uang kalau dibelikan akan balik lagi namanya uang janda. Itu ada ilmunya. Maka janda mempunyai keramat. Ini Siti Khadijah, lihat saja Siti Khadijah itu janda tapi cantik. Malah si Abu Jahal ini sangat-sangat tertarik. Setiap hari si Abu Jahal ini bikin puisi untuk Khadijah, bikin puisi untuk Khadijah, disurati kayak dulu ya, orang-orang yang
saling mencintai itu enggak seperti sekarang pakai WA, pakai SMS, pakai Instagram. Dulu mah pakai surat, Bu. Ya perlalah pasti ngalaman lah ini suratannya. Lamun tuh pakai kelepek, apa itu kelepek? Angka-angka atau isyarat-isyarat yang menunjukkan kata-kata. Sama Abu Jahal itu setiap hari bikin puisi. Tapi ketika Siti Khadijah mengumumkan bahwa yang akan menjadi suami saya adalah Muhammad, nah baru kehet teh wah dicem-ceman cenah eta rek dikawin ternyata milih saha Muhammad, budak satepak umurna 25 tahun pada waktu itu. Siti Khadijah 40 tahun, tapi 40 tahun lagi cantik, Bu. Wah pokoknya mah cantik kakolotnakeun lah gitu, cantik ketuanya gitu. Gimana si Abu Jahal bencinya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai ketika perang Badar si Abu Jahal ini dikepung oleh 3 orang. Yang pertama adalah 2 kembaran yang diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu Ibnu Mas'ud. Dikepung si Abu Jahal, dikepung. Yang satu ngadek nubles pakai pedangnya ke pahanya Abu Jahal yang di sebelah kanan, disabet pakai pedang. Abu Jahal tumbang. Yang kedua nyabet ke pahanya yang sebelah kiri, lebih tumbang lagi. Ibnu Mas'ud ini sudah memasukkan pedangnya ke dadanya, tapi belum mati juga, sudah ngagoler si Abu Jahal. Dia begini aja kayak mau ngomong. Nah Ibnu Mas'ud ini datang, si Abu Jahal rasaan arek sadar ya. Dideketilah Abu Jahal. Mau ngomong apa Abu Jahal? Malah ngomongin mau mati ini, mau mati. Pedang udah di lehernya. Mau ngomong apa Abu Jahal? Apa kata Abu Jahal? Bilangin sama Muhammad, aku adalah musuhnya di akhirat. Begitu bencinya Abu Jahal kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal setiap